cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ini ada grup rekom lagi di bulan Oktober. Jadi aktif tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, apa itu grup rekom STS? Nah, seperti ini Mas Bro, kita lihat ini adalah grup yang teman-teman akan masuki jika teman-teman gabung, yaitu STS Rekom Oktober dan STS Diskusi Oktober. Nah, kita lihat, kita intip dulu STS September teman-teman. Nah, seperti ini bentuk rekomnya teman-teman ya. Kayak hari ini kita dapat Gria, Bumi, ESA gitu, BBHI juga dapat hit, terus ada BBIP kita juga dapat, terus ada Indi kita cuan hari ini, dan kemudian besok masih naik lagi. Terus ada Saratoga, Baby, seperti ini guys ya. Ini adalah yang kita profit hari ini. Ini ada berapa nih ya? Dihitung aja. Terus di sini pokoknya kalau ada misalnya cuan, TP gitu ya, ada CL gitu ya, ada buy 2 atau AVG down, kita akan info semua di grup. Seperti itu guys ya. Di sini ada menu swing juga, menu ODT seperti itu. Jadi istilahnya lengkap lah. Ini ada saham gorengan, ada saham blue chip seperti itu Mas Bro. Tinggal pilih aja di menunya teman-teman ya. Nah, bagi teman mau gabung STS Rekom, langsung japri saya aja, kontak di deskripsi ya, langsung tanya-tanya aja, dan langsung kita melihat video selanjutnya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas lagi IPO yang lain, yaitu PT Subur ya, PT Pulau Subur, TBK atau kodenya PTPS. Ini adalah perusahaan kebun kelapa sawit seperti itu guys. Nah, untuk periode mobilnya tanggal 20 sampai tanggal 22, untuk rentang harganya dari 198 sampai 206. Nah, kita akan langsung buka prospektusnya teman-teman. Kalau IPO CPO ini saya senang sih. Kemarin saya cepat cuan yang lumayan gede itu di NSS dan JAR ya. Lumayan teman-teman. Nah, semoga aja ini kayak mereka seperti itu guys ya. Oke, kita lihat di sini underwaternya. Oh ya, ini adalah masuk ke papan pengembangan teman-teman ya. Jadi arahnya nanti lain nih. Kan ini dari 198 sampai 200 ya. Kalau deal di 206 berarti arahnya 25%, kalau deal di 198 finalnya berarti arahnya 35. Nah, semoga aja dealnya di 198 atau harga bawah ya, biar arahnya 35 teman-teman persen. Oke, kita langsung baca aja teman-teman di prospektusnya. Di sini kita lihat, oh ya sebentar, dari penjamin emisi dulu, langsung aja gila nih ya. Nah, untuk penjamin emisi ini adalah NH Korindo atau kodenya XA. Nah, XA ini ngipoin Hatam teman-teman. Ini adalah XA Hatam, dan Hatam ini di hari pertama cuan, cuman dia dibawa turun ya, baru dibawa naik seperti itu guys. Terus lanjut yaitu saham dari Net TV. Net TV ini juga XA teman-teman yang ngipoin dan arahnya berjilid-jilid. Jadi yang ikut tipuan Net TV itu senyum terus everyday. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 hari itu seneng terus. Saya tuh ikut tipuan Net TV itu tiap hari tuh happy aja, waktu di hari ini happy, besoknya happy lagi, punya bawaannya happy. Mantap lah, tapi habis itu dibanting ya Net TV teman-teman. Dan sekarang tinggal 95. Oke, lanjut yaitu SEMA. Nah, SEMA juga hari ini ngegas ya kalau nggak salah ya. Oke sih ya, ngegas untuk SEMA. Di sini SEMA juga sempet arah kok nih, guys. SEMA arah. Terus CEM ya. Ini juga SA juga sih CEM ya. Nah, di sini CEM. Nah, kalau CEM ini malah dibanting teman-teman ya. Tapi di first day-nya dikasih cuan kok si CEM ini. Saya ingat tuh ikut CEM cuan kok di hari pertamanya, walaupun nggak maksimal, dibawa turun baru beberapa bulan lagi naik. Oke, terus SIKO. Nah, ini juga si XA juga teman-teman ya, SIKO bagi duo. Di sini seperti ini bentuknya teman-teman ya, dibanting merah tapi dikasih keluar kok di hari pertama teman-teman. Oke, terus Lacu. Walaupun merah si XA ini jarang ngelok, nggak pernah ngelok guys. Nah, Lacu ini cuan ya, arah 2 kali. Nah, tapi di hari kedua itu merah, cuman habis itu dinaikin lagi sampai mentok atas teman-teman. Jadi oke banget si XA ini teman-teman, walaupun merah dia nggak dikasih lock, dan biasanya sih ini cuan semua kok di hari pertama. Jadi istilahnya menarik untuk si PTPS dari underwater XA. Oke, lanjut. Nah, itu kita langsung baca prospektus. Yang pertama nomor 13 teman-teman, apakah ada warannya? Kita lihat ya. Nomor 13 di sini ini adalah struktur permodalannya, yaitu PT Sekawan Kotrindo. Ini hampir 100% pemiliknya teman-teman. Terus untuk keterangan ini guys ya, saham yang ditawarkan itu sekitar 450 juta. Lembar sebanyak-banyaknya adalah 20% teman-teman, dengan nilai nominal 20. Harga bukunya adalah 31, berarti udah profit ya, naik ya.
Dengan harga 198 sampai 206, nilai emisinya 92 miliar sekian, teman-teman. Nah, kita lihat di sini dari warannya. Ternyata ada waran, teman-teman. Ya, warannya 2:1. Menarik nih. Nah, warannya menarik. Kalau 2:1 itu kemungkinan kalau sahamnya arah, warannya bisa hit sekitaran 50, 40 sampai 50 bisa hit nih, teman-teman. Menarik nih ya. Nah, kita lihat di sini untuk harga tebusnya aja 218 sampai 226, teman-teman ya. Dan ini masuk akal, kayaknya sih ini bakal biasanya ya guys ya. Kalau saham yang IPO, terus harga tebus warannya itu nggak jauh beda dari rentang harga IPO, itu biasanya nanti pas waktu maturity warannya itu ngehit biasanya ngehit. Nanti masuk bisa istilahnya trading ini sampai nanti maturity waran guys. Menarik karena harga tebus warannya itu nggak jauh beda dari harga IPO, itu biasanya ngehit. Biasanya kalau seperti ini memang perusahaan itu butuh duitnya. Nah, kalau butuh duitnya berarti suatu saat harga sahamnya akan berada di atas harga tebus waran supaya warannya retail tebusan seperti itu guys. Menarik nih guys ya. Warannya 2:1. Nah, terus rencana nomor 15 ini rencana penggunaan dana, teman-teman ya. Itu rencana seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum dikurangi emisi sebanyak 5% digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit ya, berkapasitas 10 ton per jam. Setengahnya lagi digunakan untuk modal kerja seperti pembelian tandan buah segar, pemeliharaan jalan dan lain-lain, teman-teman. Jadi istilahnya yang setengahnya itu buat ekspansi ya, buat pabrik baru, dan yang setengahnya buat modal. Ini rencana penggunaan dana juga mantap sekali. Nah, kita langsung baca di asetnya, teman-teman. Nah, total asetnya segini ya, memang turun nih guys ya, 2021 ke 2023 ada sedikit penurunan aset. Itu di mana guys? Nah, kalau ekuitasnya sih dari equity ya, iya turun, teman-teman ya. Nah, kalau hutangnya sih naik ya, ekuitasnya sempat tinggi di 2021 terus turun dari 74M ke 54M, teman-teman. Tapi kayaknya sih masih oke nih ya. Oke, terus kita lanjut ke bagian laba rugi, teman-teman. Laba rugi tahun berjalan. Nah, ini dia guys yang membuat IPO ini menarik. Yang selanjutnya yaitu dari profitnya, teman-teman. Ini kuartal 1 Januari, Februari, Maret. Aduh, kecepot. Januari, Februari, Maret 3 bulan aja profitnya udah 5 miliar. Nah, kalau saya setahun kan dikali 4 tuh sekitaran 23 miliar dan ROE-nya 44%. Ini gede banget guys ROE-nya guys. Nah, ini yang menyebabkan IPO ini menarik, yaitu return of equity-nya tuh tebel guys ya. Profitnya tebel. Modalnya atau ekuitasnya itu 54 miliar, tapi profitnya itu udah tembus, kalau di setahun kan tembus 23 miliar. Jadi hampir separuh guys labanya guys. Itu guys ya. Mantap nih, naik nih, jelas naik ya. Tahun 2022 itu 5,3 M, 2023 kuartal 1 5,9, artinya profitnya naik guys. Ini dari tahun ke tahun naik profitnya. Oke, terus lanjut yaitu nomor 16, teman-teman. Udah ya. 17 itu pembagian dividen, teman-teman. Kebijakan dividen. Nah, setelah penahanan umum ini mulai tahun buku 2023 atau laba tahun ini itu perusahaan akan membagikan dividen maksimal 30% tahun depan. Jadi tahun depan akan bagi dividen maksimal 30%. Nah, kalau kita lihat di sini EPS dari si PT PES itu adalah 14. Nah, sepertiga dari 14 itu kemungkinan dividennya, teman-teman. Sepertiga dari 14 berapa ya? Mungkin sekitar 5 gitu ya, 4 atau 5 rupiah. Nah, itu kemungkinan dividen dari PT PES di tahun depan. 4 sampai 5 rupiah. Oke, terus nomor 17 ya, kegiatan usaha di sini guys ya. Nah, ini adalah perusahaan kebun kelapa sawit itu di daerah sini, teman-teman ya, di Daisan Oki ya, Ogan Komiring Ilir di Palembang, Sumatera Selatan sejak tahun 1981. Nah, ini perusahaan termasuk udah tua ya, teman-teman ya, udah lama gitu ya. Dan di daerah Palembang. Ini mungkin teman-teman yang rumahnya Palembang ini melihat nih perusahaan ini seperti itu guys ya. Oke, lanjut. Ini nomor 26, teman-teman. Nah, di sini nomor 26 yaitu lock. Dia ada lock. Nah, ini guys pembatasan ya. Jadi bla bla bla. Ini guys ya. Setiap perusahaan mendapatkan harga di bawah lebih rendah. Jadi
Yang di atas tadi, PT apa tadi saya lupa. Nah, itu akan di-lock selama 8 bulan, teman-teman. Dia ada lock up 8 bulan karena itu pemiliknya juga hampir 100% yang itu, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang dia pemilik, nggak ada yang lain gitu ya guys ya, cuman itu doang. PT apa tadi saya lupa. Oke, baca sendiri di atas ya. Oke, lanjut. Yaitu nomor 99 yaitu karyawannya, teman-teman. Nah, di sini jumlah karyawannya guys ya. Nah, karyawannya naik ya dari 11 ke 16 ke 17 ya. Sekarang naik jadi 17, teman-teman. Dan di sini mandor, manager dan staff. Berarti orang-orang yang bagian driver terus yang ngambilin kelapa sawit ya, terus yang ngangkatin itu ke truk, itu bukan termasuk karyawan perseroan, teman-teman. Kalau kita lihat di sini cuma mandornya doang yang karyawan. Nah, setiap mandor itu biasanya punya beberapa anak buah yang bagian kerja kasar gitu, kayak mindahin kelapa sawit, bersihin kelapa sawit, ngasih pupuk, itu kan orang lain. Nah, bisa dibilang sebenarnya yang kerja sih banyak, cuman yang jadi karyawannya segini, seperti itu guys. Jadi karyawannya mungkin hitungannya borongan atau harian lah, seperti itu yang saya kurang paham gitu ya. Karena tercatatnya karyawannya hanya segini. Oke, lanjut, yaitu nomor 104, teman-teman. Nah, di 104. Nah, di sini waktu tanam. Nah, setahu saya, teman-teman ya, kelapa sawit itu bisa berbuah sampai umur 30 tahun. 25 sampai 30 tahun itu maksimal yang setahu saya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu nih tentang kelapa sawit, bisa tulis di kolom komentar ya, apakah saya salah seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kita mau beli perusahaan kelapa sawit itu Mas Bro harus istilahnya ngelihat tanamannya itu sekarang kayak gimana umurnya gitu ya. Karena kalau udah di atas 30 tahun tuh biasanya kelapa sawit udah mati gitu ya. Nggak tahu mati, nggak tahu berbuah gitu ya. Nggak berbuah atau buahnya kecil-kecil gitu kalau udah di atas 30 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di sini Mas Bro ada persentasenya, teman-teman. Nah, ternyata yang PT PS ini lagi nanam kelapa sawit baru itu 2,5% dari total semuanya lahan, guys ya. 2,5% ini baru bibit, baru nanam bibit 0 sampai 4 tahun ya. Terus di sini mature. Nah, mature ini seperti ini, teman-teman. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ya, yang di atas 15 tahun itu udah lumayan banyak ya. Ini bisa dibilang lebih separuh ya. Sekitar 40% itu tanaman sawit dari PT PS itu udah lebih dari 15 tahun. Karena memang PT ini kan dari 81 ya. Jadi mungkin udah ngerombak sekali seperti itu. Dan itu kejawab pertanyaan saya. Kenapa PT PS ini profitnya bisa tebel, ROE-nya bisa gede? Ya karena memang saat ini adalah saat dimana kelapa sawit itu lagi panen banyak-banyaknya, buahnya itu lagi banyak-banyaknya. Seperti itu guys ya. Kalau perusahaan kelapa sawit baru itu biasanya profitnya nggak gede. Kenapa? Karena pohonnya masih kecil-kecil, buahnya sedikit, profitnya jadi nggak gede. Nah, Mas Bro kalau mau investasi di perusahaan kelapa sawit itu carilah perusahaan kelapa sawit yang istilahnya umur pohonnya itu kurang dari 10 tahun untuk saat ini. Nah, kalau saat ini kurang dari 10 tahun, nah Mas Bro akan investasi nanti saat dia 5 tahun lagi itu beda profitnya jadi gede. Seperti itu, sahamnya biasanya naik. Nah, kalau Mas Bro nyari kelapa sawit, kalau mau investasi ya harusnya seperti itu. Nah, kalau PT PS ini kebanyakan malah udah dewasa kelapa sawitnya. Jadi kalau mau buat investasi di masa yang akan datang itu malah mungkin akan menurun. Nah, tapi ini mungkin sekitar 5 tahun lagi ini masih lagi masa jaya-jayanya teman-teman si PT PS nih. Profitnya lagi gede-gedenya nih selama mungkin 5 tahunan seperti itu. Nah, ini momen menarik nih buat IPO, karena kalau IPO kan nggak nahan sampai 5 tahun guys. Nah, ini paling-paling ya kalau kita beberapa hari doang kan seperti itu. Jadi istilahnya aman guys ya. Yang penting ini profit saat ini tebel, untuk masa depan wah nggak tahu gitu ya. Nah, kalau investasi sih kayak gitu udah saya kasih tahu tadi guys. Oke, kita lanjut langsung ke bagian ini guys ya. Valuasi. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, dari valuasi PT PS ini kan satu kuartal, saya udah setahun kan, itu labanya dikali 4. Nah, di sini harga bukunya 31,44. Nah, tadi nilai nominalnya berapa tadi? 25 ya? Atau berapa tadi?
Nah itu lebih gede ya, nilai nominal, jadi istilahnya memang bertumbuh. Untuk PBV-nya tuh 6 kali teman-teman. Nah udah 6 kali. Tapi mungkin ini ada alasannya, karena memang ROE-nya tuh tebel, itu sampai 44%. Makanya dijual PBV-nya 6 kali. Wow, mantap itu. Masuk akal gitu ya. Fair lah, PBV-nya mahal tapi ROE-nya tebel, itu fair. Nah untuk pair-nya itu yang 14 kali ternyata teman-teman. Pair-nya juga nggak terlalu mahal. Nah untuk pair-nya masih aman, dan market cap-nya adalah 340 sampai 353. Nah kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kalau saya sih ini jelas ikut. Udah ada warannya, PT-nya lagi istilahnya di puncak kejayaan, karena kelapa sawitnya lagi udah dewasa gitu, lagi di puncak kejayaan. Nah, kalau masa depan ya nggak tahu ya, beberapa 5 tahun atau 10 tahun lagi ya nggak tahu gitu ya, karena kalau udah kelapa sawitnya udah tua kan mati seperti itu ya, beda lagi. Tapi kalau untuk saat ini lagi jaya-jayanya. Terus yang ketiga itu UE-nya ini XA itu selalu dikasih cuan guys di hari pertama ya, jadi nggak ada yang lock ARB seperti itu. Terus dari segi valuasi juga kalau menurut saya sih masih masuk di akal dengan ROE yang segede itu. Jadi saya sih akan ikut kalau ini udah jelas teman-teman ya. Oke, mungkin cuma dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.